Rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu siang ini dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Asep Saepuddin Zuhri. Hadir dalam rapat tersebut, Ketua dan Sekretaris Komisi 4 DPRD Karawang, Sekretaris BKPSDM Karawang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta jajaran pengurus Ikatan Pendidik Nusantara Kabupaten Karawang. Ketua Komisi 1 DPRD Karawang menegaskan, seluruh kebijakan daerah terkait P3K, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sekretaris BKPSDM Karawang menjelaskan, pihaknya bersifat mandatori dan hanya menjalankan kebijakan sesuai regulasi Badan Kepegawaian Negara. Untuk P3K paruh waktu, pendapatan disesuaikan dengan kondisi saat masih berstatus tenaga honorer. Sementara P3K penuh waktu, surat keputusan penugasan berlaku hingga 5 tahun dengan verifikasi tahunan, sampai batas usia pensiun 60 tahun. Teman-teman nanti, hasil daripada audiensi ini, RDP ini, sampaikan ke teman-teman. Ya, entong ngurangan, entong nambahan. Ya, entong berbeda, karena tadi kita rapat, gaji nanti ditambah, nah ini bahaya. Ya, kalau masalah duit, insya Allah, kita lagi mengejar semua ya, PAD kita, mudah-mudahan sih di angka 2 sekian triliun. Makanya kita doakan bersama Karawang ini lebih sejahtera gitu. Jadi hal-hal yang menyangkut masalah ini ya nggak usah inilah, tinggal komunikasi dulu. Kalau susah baru kita ini. Jangan sampai ada masalah langsung julger. Ini kan jadi apa sih, mengganggu gitu. Yang pertama dari APBD yang merupakan penambahan ya Pak Bupati, itu dari 49,5 miliar itu ditambah kita sampai mencapai sebesar 17 miliar dengan kita efisiensi lah. Nah kemudian yang kedua itu dana bos Pak. Isi P3 dana bos ini kita masih menunggu kaitan dengan petunjuk teknis dari kementerian. Nah itu kan dana pusat. Maksudnya apakah gitu, apakah bisa? Karena informasinya tadi dari ini kan yang udah punya ini nggak boleh gitu kan. Nah, kemudian ada lagi satu lagi sumber dari pusat, yaitu sertifikasi. Jadi yang kami bahas, yang kami support sesuai dengan kewenangan itu dana yang dari APBD. Jadi dua sumber lagi ini memang di luar daripada kewenangan kami. Selain batas usia pensiun, IPN juga menyoroti penempatan guru P3K yang belum sesuai domisili, sehingga berdampak pada besaran pendapatan bulanan. Pihak Disdikbud pun berjanji akan melakukan evaluasi penempatan sesuai kebutuhan daerah. Rapat dengar pendapat ini diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah daerah dan para pendidik, agar kebijakan terkait P3K dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi guru di Kabupaten Karawang. Kepada yang sudah profesional, yang PNS khususnya itu seperti itu. Nah, oke, lanjut untuk relokasi Pak. Ya, relokasi kami minta mohon izin Pak Kadis dan BKPSDM Pak Giri, relokasi ini jadi betul-betul dibuka yang sebesar-besarnya. Kita kalau bicara regulasi dan aturan memang ya nggak akan ada ujungnya lah. Kami hanya rakyat biasa gitu. Tapi toh selama ini kami bekerja dengan ikhlas insya Allah. Oke, terakhir terkait BUP itu kami mohon realisasinya seperti apa dan kapan. Jangan sampai membuat aturan seperti itu karena takut kita memiliki kesalahan akan kinerja. Kan udah ada aturannya Pak ya. Kita diberhentikan itu jika kita melanggar Pak. Gitu ya, melanggar yang sudah jelas-jelas melanggar undang-undang demikian. Organ itu sebetulnya 5 tahun. SPK, SK. SPK Mas. Ada dua, ada SK, ada SK. SK. Kalau SK tadi cukup 1 kali. Iya, 5 tahun. SPK itu per 5 tahun Pak. Oh iya, SK satu kali. SK 1 kali. Jadi ada SPK 5 tahun. Nah tapi tadi per tahunnya dinilai kinerjanya oleh dinas terkait per waktu. Jadi ketika dinas terkait misalkan Pak Kadis, BKPSDM ini ada yang Dari Karawang, Supriyatno melaporkan untuk Subang Pos.